Pas mau start itu sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Udah start, kan jarak itu kita 500 bang, 500 meter. Jadi kayak tahu-tahu tuh pas lagi ngebut begitu, ini motor kebanting bang. Nah jadi kayak mental gitu bang, almarhum mental dari motor, yang naasnya lagi bang, emang maut sih ya. Jadi posisi palanya itu kebentur kayak tiang-tiang jalanan tuh bang. Jadi Pak RT itu ternyata dobrak bang, dobrak rumahnya si Ekal. Ternyata yang ditemuin itu Ekal udah membusuk bang, meninggal. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika sahabatnya gentayangan setelah meninggal. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Reza. Bang Reza, apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang Jamal, Oke. baik. Bang Reza, kali ini apa yang terjadi nih sama sahabat lo? Kenapa bisa sampai gentayangan? Jadi sebelum dan sesudah teman gue meninggal ini banyak kejanggalan bang, yang nggak nalar sih menurut gue. Cuma nanti lebih jelasnya sebabnya kenapa gue bakal jelasin lebih detail ya. Oke. Ini untuk kejadiannya tahun berapa nih? 2016 bang pada saat itu. 2016. Oke. Dan satu lagi bang, sebelum gue datang ke sini buat cerita, gue kebetulan udah dapat izin dari pihak keluarganya buat jelasin kalau ini semua itu buat pembelajaran kita semua bang Mo. Makanya gue datang ke sini buat berbagi pengalaman cerita gue. Oke. Jadi bukan untuk membuka aib almarhum ya? Yes. Oke, kalau gitu. Oke, kalau untuk penyebabnya kan nanti lu bakal ceritain. Iya bang. Nah, kalau untuk kejanggalannya boleh dikasih tahu sedikit ya, kenapa nih? Salah satu yang bikin janggalnya ini bang, yang menurut gue ya. Jadi selama proses pemakamannya almarhum ini, iya kayak tiba-tiba itu turun hujan deras bang, petir gede-gede gitu. Terus ada yang buat gue, yang bikin gue bener-bener di luar nalar gue bang. Pas proses menurunin jenazah itu, ternyata jenazahnya memanjang bang. Padahal malam itu kita ukur pas gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, kalian simak sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reza, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi cerita ini hadir di tahun 2016 bang. Waktu itu gue sama teman-teman rumah gue itu dikasih satu wadah lah pada saat itu. Kebanyakan kan karena kita ini hobi motoran waktu itu, balapan. Kira kita naruh motor, segala macam alat-alat motor itu di situ. Nah ada salah satu toko yang gue samarin namanya Ekal. Dia nih yang ngalamin meninggal nggak wajar itu bang. Awalnya ini salah satu temennya Ekal ini ada yang masuk di penjara bang pada saat itu. Setelah lama dia nggak komunikasi, nggak lama tuh kan dia keluar tuh si yang temennya Ekal ini dari penjara. Langsung silaturahmi ke tempatnya si Ekal di bengkel itu kan. Pada saat itu gue lagi keadaan kerja. Nah di situ mereka biasalah, namanya orang udah lama nggak ketemu, ngobrol-ngobrol segala macem. Singkat cerita, tinggallah di situ. Nah si mantan napi ini namanya si Doni bang, karena dia lama tinggal di situ kan otomatis dia berdua lagi nih, nempel lagi nih ya kan. Nah cuma agak sedikit gelagat yang agak beda nih bang dari si Ekal ini. Udah mulai yang kayak murung,
jadi kayak pendiam. Awalnya sih sebelum deket lagi sama si Doni ini, Ekal ini orangnya ceria gitu, sering guyon, sering yang lawak lah segala macem. Gua percepat jadi sebelum meninggalnya beliau nih bang. 5 hari sebelum beliau meninggal ini si Ekal itu udah mulai agak yang buat kita bingung bang. Biasanya dia kalau di bengkel itu kan dia selalu duduk di motor yang dia pakai buat balapan mulu tuh. Oke. Nah di situ dia kita ajak ngobrol diem aja bang, cuma ngelus-ngelus motor, cuma senyum. Yang gue bikin bingung tuh ketika temennya ini datang si Doni, yang biasanya dia akrab nih kemana-mana berdua, cuma diajak ngobrol sama Doni diem aja nih bang Ekal. Diajak ngobrol diem aja, akhirnya kan kita tinggal nih, kita jalan malam itu 6 hari sebelum kita janjian balapan sama bengkel lain. Selang sehari itu, jadi di tempat gua Pak RT ini kayak ngasih info nih bang ke bengkel. Di situ dibilang, nih si Ekal kemana? Ada tadi lagi keluar beli rokok. Emang kenapa Pak RT? Itu tolong bilangin dong, rumahnya bau banget, kayak bau bangke. Jangan jorok apa? Warga pada komplain, pada negor. Oh ya udah Pak RT ntar dibilangin. Emang kan pada saat itu orang tuanya tuh lagi mudik bang, ibunya. Iya. Kita pikirin emang orang bocahnya jorok kan gitu. Tadi bilangin Pak RT tenang aja. Habis itu Pak RT-nya cabut nih bang. Pak RT cabut, nongol nih si Ekal. Dateng cuma buka pintu bengkel. Jadi kayak dia tiduran aja tuh di motor yang emang motor kesayangannya dia. Oke. Di motor itu kita bilangin kan, Kal, tegur Pak RT. Gitu doang. Rumah lu katanya berantakan, bau sampai keluar-luar. Cuma emang di situ tuh rumahnya udah maksudnya gelap bang, nggak kayak biasanya. Biasanya kan lampu depan tuh selalu nyala dia. Ternyata enggak. Hari keduanya setelah Pak RT tegur itu, kita lagi asik-asik nongkrong nih. Ekal nggak ada nih di bengkel itu. Itu motor bunyi sendiri bang. Kagak ada yang nyala, nggak ada yang starter. Bunyinya dudu. Kita kan bingung kan, lah kok motor nyala sendiri, gua. Lu apain nih motor? Kagak tahu. Udah. Dia kan begitu, yang kata yang lain begitu. Jangan dirauin, biarin. Emang di motor pegangan orangnya lagi nggak ada, ngambek kali gitu. Setelah itu kita lewat tuh bang rumahnya si Ekal ini. Sepanjang kita lewat tuh emang baunya itu agak nyengat bang. Yang gua pikirin pada saat itu, nih orang kemana sih? Gua bilang kan, rumah gelap banget. Mana bau banget, nggak jelas nih. Takutnya kan dia kalau habis makan atau apa nggak dibuang langsung kan. Cuma baunya itu emang agak aneh sih bang, kayak bau-bau anyir gitu sih, kayak bau-bau bangke. Udah kita lewatin aja tuh kita ketemu Pak RT pada saat itu. Tanya, mana Ekal? Oh makin bau. Iya Pak RT udah dibilangin, mungkin dia lupa atau lagi capek atau gimana. Nah hari ketiga itu dia udah nggak ada bang, maksudnya di hari ketiga itu dia nggak nongol tuh ke bengkel. Kita pikir kan sakit ya, karena kan emang badannya itu udah mulai sedikit kurus bang, yang awalnya gemuk sabang gitu. Padahal hampir tiap hari dia selalu nongol ya? Selalu nongol di bengkel, karena kan emang dia nyari rezeki pun di situ, di bengkel. Kita ke rumahnya itu, kita ketok-ketok, nggak ada yang nyaut. Akhirnya kita coba buat ke tempat pemancingan. Biasanya kan dia mancing nih, kalau nggak di bengkel, mancingan gitu. Ayo udah. Di pemancingan pun nggak ada. Nah, sorenya itu kita balik ke bengkel bang. Ternyata ada dia. Di motor megang kunci Inggris, sini pulpen, sini rokok. Udah, dilus-lus aja bannya. Gua kata lu ngapain? Cuma senyum doang. Kalau kata temen gua, ya emang begitu kali wapaknya sambil bercanda. Nggak lama, Doni ini datang bang. Ayo dong, udah lama nih kita nggak keluar. Gue bingung dong, kok nih orang ngapain nih? Soalnya dari semenjak kenal si Doni ini, jadi gampang temperamen bang dia. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum aneh kayak gini. Gampang temperamen, terus juga kayak, murung gitu. Jadi kayak fisiknya tuh udah ketara buat kayak orang kurang tidur, segala macem. Cuma sama si Ekal ini didiemin bang. Kayak orang masa bodoh. Doni kesel kali gimana ya kan. Gue ajak ngobrol diem aja. Udah gue cabut tuh.
Nah malam itu anak-anak masih pada ngobrol bang, ngobrolin buat nanti balapan. Karena emang biasanya tuh yang bawa motornya ini si Ekal kan, pegangannya dia. Diobrolin nih, taruhannya segini, isiannya segini. Lu pede nggak? Cuma ngangguk doang dia. Ya. Sempet kayak ada, dia bilang kayak gini, udah capek lah, habis ini terakhir kata dia. Terakhir apa nih? Terakhir udah. Kita mikir, oh balapan terakhir dia mau pensiun kali gue bilang begitu kan. Karena emang dia udah, dari awal tuh emang hidupnya di bengkel sama motor. Hari keempat nih bang, itu bau di rumahnya makin bau, makin membusuk. Kita lagi pada ngobrol di bengkel, dateng nih Ekal. Dateng, biasa dengan gayanya dia sini, pulpen, di mulutnya rokok, kantong kunci Inggris. Itu gayanya dia tuh. Dia dateng, ditanya mana anak nih, dari mana lu? Itu doang. Ngomong kagak, cuma kayak ngasih inian doang, isyarat doang, depan. Ngobrol, jeda kurang lebih 1,5 jam bang. Dia cabut dengan alasan ditanya nih, mau kemana Kal? Di rokok. Ini aja nih rokok ada banyak. Cabut tuh dia. Cabut, 1/2 jam kemudian PRT datang lagi bang. PRT datang, gedor-gedor. Assalamualaikum, ada orang nggak? Dibuka nih sama temen gua, Bowo yang dicerita ini. Oh iya. Iya. Digedor dibuka sama Bowo. PRT langsung, anak muda cepetan. Ngapain PRT? Jadi Pak RT itu ternyata dobrak bang. Dobrak rumahnya si Ekal. Ternyata yang ditemuin itu Ekal udah membusuk bang, meninggal. Menurut Pak RT ini yang ada di TKP langsung rumahnya Ekal, si Ekal ini ternyata udah meninggal beberapa hari yang lalu. Gue kaget dong, sama anak-anak nggak percaya pada saat itu. Yang benar Pak RT, jangan bercanda dong. Ini teman saya loh. Beneran, ayo cepetan. Ambil kursi segala macam, terpal. Rumahnya dibersihin. Gue lari tuh bang, rame-rame. Lari ke rumahnya. Ya bener yang gue temuin tuh. Udah ditutupin pakai kantong mayit. Berarti udah rame di situ ya? Udah rame, gue bilang, rame banget nih, ada apa nih? Gue langsung lari kan. Karena kan posisi rumahnya ini pas masuk, ruang tamu, kamar nyokapnya, dapur, nah kamarnya dia di atas nih bang. Pas jenazahnya ternyata udah diturunin, gue buka, set, udah pada biru bang. Meninggalnya berarti di kamarnya, di atas? Iya. Pas lagi proses otopsi itu, pihak dokternya ya, bilang kalau ini almarhum Ekal ini udah meninggal sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Makanya keadaannya udah membusuk. Gue sempet nggak percaya bang, karena apa? Yang gue dapatin 3 hari sampai 4 hari yang sebelumnya itu beliau ada gitu loh, hadir nongkrong bareng. Cuma emang agak sedikit berbeda pada saat itu tingkah lakunya. Wah itu udah mulai kayak, udah tuh anak-anak sampai pada ya udah gelepak, deprok aja udah kayak nggak percaya gitu. Ini nyata apa enggak sih pada saat itu? Yang disesalin itu ternyata di kamarnya itu ditemuin segala macam kayak bentuk-bentuk yang membuat beliau ini overdosis bang. Obat-obat terlarang gitu? Ya. Iya. Semacam itulah. Iya. Kaget dong kita. Wah, yang ditakutin anak-anak itu ternyata kejadian bang. Anak-anak emang udah mengira kalau ini orang nih, ini pasti anak ngelakuin sesuatu yang di luar ininya dia nih, kendalinya dia. Karena yang kita kenal, Ekal ini nggak pernah main yang kayak gitu bang. Karena kita bisa lihat lah dari fisik segala macam tingkah lakunya tuh emang agak beda. Pas banget maghrib tuh kita langsung kayak ngurusin surat kematian segala macam. Nah sempet Pak RT ngabarin ibunya yang di Jawa bang. Pas dikabarin ibunya kaget, nangis, terus cuma bilang, gua udah tahu kok bakal jadi kayak gini anak gua. Dan ternyata sebelum orang tuanya pulang kampung ini sempat ada perdebatan bang antara anak sama ibu. Mungkin karena tingkah lakunya si Ekal atau emang mungkin dianya terbawa
efek kimia kan kita nggak tahu. Cuma aslinya orang ini baik banget sih, kali ini baik banget, peduli banget sama orang lain, dia juga bersosialisasinya tinggi banget, maulah dia terjun kemana aja. Orang tuanya pada saat itu langsung berangkat dari Garut ya, sempet mau langsung dimakamin bang pada saat itu. Pihak-pihak kayak tokoh agama bilang kalau bisa orang tuanya suruh ikhlasin aja, gimana kalau langsung kita kuburin. Cuma kan kita nggak tega, tapi satu sisi kasihan jasadnya almarhum pada saat itu, gitu. Karena udah beberapa hari. Itu yang namanya bau, bener-bener udah bau banget bang. Bahkan gua pun pernah sekali ngerasain, maksudnya Cium. Langsung kayak keluar muntah gitu bang, muntah air, saking nggak kuat nahan baunya. Kita malam itu di situ begadang, ngurusin kayak segala macam yang orang pada takziah segala macam, kita yasinan segala macam. Akhirnya orang tuanya si ibu ini datang di jam 3:30 kalau nggak salah, sebelum subuh. Ya gitu bang, kayak ekspresinya kayak orang pasrah, cuma gimana ya jelasinnya, agak susah juga sih, kayak ya udahlah gue ikhlas. Cuma kayak ada yang mendem, kayak ada rasa sedikit kesel sama anaknya gitu. Iya paham. Kira kita obrolin kan, Bu ini mau dimakamin jam berapa, kasihan almarhum. Ya udah pagi secepatnya kalau bisa. Habis subuh tuh langsung kita panggil tukang segala macam, kayak di peralatan jenazahnya, tukang mandinya kita panggilin kan. Jam 8 itu kita langsung mandiin bang. Oh sorry, tinggalan. Malamnya itu kita sempet ngukur tuh bang. Biasanya kan kalau kita mau lapor ke pihak kuburan kan kita harus ngukur dulu nih jenazahnya. Ya kan. Itu sampai gue berempat tuh bang, gue bawa ngukur tuh sama nih. Maksudnya hitungannya sama. Kira kan kita lapor tuh pagi. Ini ukurannya segini jenazahnya ya Pak. Oh yaudah ya, mau dikuburin jam berapa? 8:30 lah, kurang lebih. Jam 8 kita mandiin segala macem, bawa ke musola, disolatin. Habis sholat itu kita berangkat bang ke pemakaman umum. Panjang jalan itu kita kayak masih nggak percaya. Si Bowo pun bilang, kok lu cepet banget sih cabut. Padahal kan kita masih tahu-tahu bareng kemarin. Ini lu ada pertanda apa kata dia? Lu sebenarnya mau nyampein apa ke anak-anak? Gue bilang sambil bercanda, udah jangan diajak ngobrol, mayat diajak ngobrol. Nggak bakalan nyaut, sekalipun nyaut ntar pada kabur warga. Iya kata dia. Nah nyampe di tempat kuburan itu bang, sekitar jam 8:30 lewat, ada sedikit kejanggalan bang pada saat itu. Jadi pas proses mau masukin jenazahnya ini, sebelumnya hujan deras batu bang. Hujan deras, petir, dar. Pintas keluar nih dari mulut ibunya. Udah, gua udah maafin kok. Udah lu ikhlas. Maksudnya lu udah pergi yang ikhlas, yang tenang. Gak usah ngerasa gak enak sama gua udah maafin sebagai orang tua. Ini sebenarnya ada apa sih antara Eka sama ibunya? Yang gua tahu dia nurut banget sama orang tuanya gitu bang. Gua deketin lah ibunya. Bu, sebenarnya ada, udah nggak apa-apa. Gua udah ikhlas. Takutnya nih tanah nggak redo sama anak gua. Makanya gua udah maafin semuanya, gua udah ikhlas. Tapi hujan, gua yang turun tuh gua bawa sama encingnya, bisa dibilang encingnya. Turun nih bang, gua mau nerima jenazahnya itu. Tapi aneh bang, pas kan malam kita udah ukur tuh ya. Iya. Pas kita mau turunin, jadi kayak kakinya itu nekuk bang. Jadi apa ya, kayak tanah yang harusnya pas ternyata kurang gitu, kurang sekitar beberapa sentimeter lah. Berarti bisa dibilang, jenazahnya memanjang tiba-tiba. Yes. Misalnya gini bang, kita ukur malam itu 174-75 lah. Nah pas di TKP itu kita sekitar kurang 5 cm sampai 6 cm. Jadi jenazahnya memanjang sampai 6 cm. Yes. Gua sampai disalahin tuh bang sama PRT. Kamu gimana sih Jan? Gua sampai nunduk. Gua mikir kan. Bowo pun bilang, kenapa nih? Ya Allah, lu ngapa sih Kal? Gua sadar kok pada saat itu, malam itu gua sadar. Gua ngukur pun sadar gitu. Ini apa yang salah sebenarnya? Kira ditaruh lagi, diangkat lagi tuh bang. Sampai ibunya dilus-lus tuh jenazahnya. Udah tong, udah jangan repotin banyak orang. Udah gue ikhlas. Tokoh agama setempat bilang, ya udah kali lagi coba
Akhirnya kita gali lagi bang pada saat itu. Gali, rapi, didoain dulu tuh sama tokoh agamanya. Ayo kita doa bareng-bareng, segala macem, rapi. Ja, turun lagi. Wah, turun gua bang. Turun, gua bilang bismillah. Udah ya, mudah-mudahan nih tanah nerima lu nih. Jangan sampai bikin ngerepotin orang, kasihan. Udah sore, maksudnya udah siang. Turunin, alhamdulillah muat bang. Jadi ya kalau bisa dikategorikan bilangnya itu jenazahnya memanjang gitu. Terus setelah itu kita taruh papan nisan, papan-papannya itu, gue naik tuh bang, nguburin kan set. Situ sempet tampil berantem bang gue sama warga. Jadi kayak warga yang nggak tahu apa-apa menjudge yang enggak gitu bang. Tuh liatin tuh, bandel sih. Gue sampai mau gue bembeng bang pada saat itu. Sampai gue bilang, lu diem, jangan banyak bacot. Daripada lu ntar gue kirim kuburan juga. Sampai ngomong gitu gue bang. Berarti ini sampai kedengeran dia ngomong gitu? Iya kedengeran, orang jelas banget bang. Sampai anak-anak gue tuh sampai mau ngomong nih sama tokoh agama sama ibunya. Gimana gue pukulin ibu. Sampai udah ngomong gue tuh saking hilapnya. Jangan. Ini orang kagak ada adabnya nih. Main asal sembarangan aja ngucap. Orang lagi berduka dia malah ngucap sembarangan. Udah sabar. Akhirnya lu cabut deh daripada gua ngeliat muka lu gua pukulin. Diusir tuh sama warga. Rapi, kita sempet doa segala macem. Tapi pada saat itu ada yang sedikit ganjil bang. Kayak kita belum bener-bener ngiklasin kepergiannya si Ekal ini. Yeah. Akhirnya gua, yaudah ajak ibunya pulang. Kita pulang tuh, rapihin rumahnya lagi segala macem. Malam pertama itu belum diyasinin bang, karena maksudnya malam pertama setelah Ekal meninggal belum kita yasinin karena mungkin capek anak-anak, lagi pula orang tuanya juga baru sampai kan dari mudik itu. Kita langsung bubar malam itu. Di malam selanjutnya nih mau ngadain yasinan, cuma kata ibunya ntar aja di 7 harian aja. Gue nggak ngerti masalahnya apa, mungkin karena kendala di ekonomi. Iya. Di hari kedua itu kita nggak nongkrong di bengkel dulu bang. Kita maksudnya standby di rumahnya, nemenin ibunya segala macem. Jam 11 kita bubar dengan alasan nggak enak badan nih, kita begadang mulu. Pulang nih ke rumah masing-masing. Si Bowo ketika di rumahnya itu lagi abis cuci muka bang, yang dia cerita ke gue, abis cuci muka keluar kamar mandi, kan kamarnya Bowo di atas ya, dia naik ke atas. Yang bikin bingung apa bang? Ada Ekal lagi duduk begini. Ini begini nih gayanya dia di kasurnya Bowo. Bingung dong. Pas dibuka pintu kamar kan, langsung kaget. Astagfirullahaladzim, Kal, ngapain lu? Tengok, mukanya kebakar, hitam semua bang. Bener-bener kebakar, yang Bowo bilang ya. Mukanya kebakar, cuma kayak keluar tangisan bang dari Ekal itu. Bowo cabut turun, saking takutnya. Bowo turun, teriak ke emaknya, "Mak, ada Ekal." Lu derawasan kali lu. Beneran mak, no ke atas coba dah. Ke atas nih emaknya. Pas dibuka pintunya, nggak ada bang. Lampu pun gelap. Nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada. Jadi pas dibuka sama Bowo pintu kamarnya, keadaan lampu nyala. Cuma pas dibuka sama emaknya, lampunya mati. Akhirnya Bowo saking takutnya tidurlah dia sama bapaknya di kamarnya dia. Siang, ceritanya mau ngobrol-ngobrol nih bang, cerita-cerita. Pas nyampe bengkel, ada si Doni. Wah, tau-tau marah-marah bang. Lu, tai banget pada lu. CS gue meninggal, lu pada nggak ngabarin. Gue mau ngabarin kemana? Sedangkan lu handphone nggak megang gitu loh. Gue nggak tahu lu berbaurnya di mana selain di sini. Lu gimana sih? Pas Doni ngomel-ngomel gitu, itu motor hidup bang. Tiba-tiba? Iya, cuma kayak gimana? Dup. Wah, kocar-kacir bang, anak-anak kabur. Ya takut lah, ini motor tau-tau hidup lagi. Iya. Kabur tuh pada.
kabur ke rumah Pak RT. Pak RT tolongin dong. Ngapa sih kata dia? No, motor nyala sendiri no. Terus bawa langsung cerita, ini gini-gini Pak RT semalam saya digini-gini nih. Lu ngerasain? Lu kaget dong anak-anak. Lah, maksudnya? Gua semalam ngeliat Ekal, kata dia, lagi ngejogrok depan rumah. Lah buset, kata Bob gitu. Lah buset, yang bener Pak RT? Lah beneran. Jadi tuh Pak RT lewat malam itu bang, sekitar jam 12:30. Dia mau ke warung sih, bilangnya. Gue mau ke warung semalam, gue lewatin lah tuh rumahnya si Eka. Atau tuh Eka lagi ngejogrok depan rumahnya, lagi bengong sambil ngerokok. Yang bener Pak RT, lah beneran, gue sampai kagak bisa tidur. Nih, keluar, tunjukin bener. Tuh gue sampai kerokan kok tadi. Derawasan kali ini ya kita ya. Aturan kita pas mandiin jenazahnya kita cuci muka tuh. Sampai gue bilang gitu. Enggak ah, biasa. Kalau kata PT ini kayaknya ada yang mau disampaikan nih ke dia. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Gimana kalau kita obrolin nih Pak RT ke ibunya? Jangan, kasihan. Gimana perasaan ibunya kalau lu jelasin. Cuma kan kita harus ngomong Pak RT. Udah biarin dulu, biar ibunya dukanya nggak terlalu berat banget. Bubar tuh kita nggak ke bengkel tuh bang pada saat itu malam itu. Jadi anak-anak tuh pada standby di rumahnya masing-masing. Di rumahnya masing-masing ternyata beberapa dari yang lain ini ditongolin juga sosoknya si Ekal. Namun berbeda-beda versi. Ada yang didatengin Ekal dengan tangisan Ekal. Ada yang kayak ngucap udah capek, jangan kayak gini, cukup gua. Ada yang sampai komunikasi gitu? Bukan komunikasi, dia kayak cuma dateng, ngasih nampakin wajahnya dia, ngucap gitu. Temen gue pingsan, hilang. Kalau lu sendiri pernah didatengin? Gua di malam keempat bang, tuh gue ngerasain yang namanya antara sadar nggak sadar tapi nyata gitu. Oke, ceritanya gimana nih kalau yang pengalaman? Jadi biasanya kan kalau si Ekal itu ke rumah gue emang dari pintu atas bang, jadi jendela. Karena kan kalau buat naik ke rumah gue tuh jendelanya gampang banget. Jadi pada saat itu gue lagi ngobrol sama bokap gue di bawah, ngobrolin perihal si Ekal ini. Ini kenapa sih Pak, kenapa bisa begini? Udah lu pada derawasan kali, atau dia mau ngasih pesan atau segala macam. Udah ngobrol-ngobrol, gue bilang, udah istirahat apa? Deh, mau tidur aja. Gue naik bang ke atas. Gue naik, gue nyalain lampu. Gue mau tutup nih ordeng bang, ordeng jendela. Pas gue nongok, kok kayak ada orang di genteng. Gue buka lagi jendela. Gue nongok, set, Ekal bang. Jadi tuh dia kayak nongolin, natep tajam mata gue. Pas dia nongolin gitu, set, gue bilang, Assalamualaikum. Kenapa Kal? Di dimana tuh? Kalau mau masuk, jangan bikin gue takut. Gue penakut soalnya gitu. Dia diem aja, kira gue tutup bang. Ah lu setan. Setan. Gue langsung tuh keredongan tuh bang, sosok berani aja gue. Keredongan, set. Pas gue keredongan, gue lagi merem-merem gitu bang. Sekitar 10 menit, tau-tau tuh kayak melek gue bang. Melek tapi tau-tau mukanya si Ekal ini ada di atas gue bang. Gue tiduran, gue sampai nangis gue. Astagfirullahaladzim. Jadi ini bener-bener kayak nibanin gue. Gue bilang, udah jangan kayak gini. Kenapa sih? Gue bilang gitu. Yang bikin gue takut. Dia sempat interaksi sama gue bang. Dia bilang, tolong ini jadiin pembelajaran buat lu. Maksudnya jangan sampai kejadian kayak gini lagi, cukup doain gue. Itu interaksi. Cuma gue mikirnya tuh kayak gue nggak sadar bang. Cuma nyata banget gitu kan. Doain gue biar gue tenang. Wah gue nangis kan. Karena raut wajahnya itu serem banget bang. Bener-bener serem. Jadi kayak ya apa yang ditongolin si Bowo, gue ngerasain gitu. Mukanya gosong, cuma nangis. Gue sampai kayak ya Allah, udah. Gue sampai istighfar mulu bang. Sampai gue ngucap doa Al-Fatihah aja nih gue nggak rapi-rapi gitu. Iya karena wudhu. Wah iya kan setelah gitu aja udah saking takutannya gue.
Iya Kal, udah apa lagi? Gue takut nih, gue sampai kencing di celana Bang. Itu kasur gue basah semua, ompol gue. Nggak lama gue baca istighfar. Hilang lah tuh. Cuman baunya masih berasa. Bau yang gue cium pas pertama kali nemuin dia meninggal, masih nyanter banget hidung gue. Kira gue laporan dah tuh bokap gue pagi. Subuh kan gue dibangunin tuh Bang. Dibuka selimut gue, lu ngapa? Set gue udah pucet banget Bang, bener-bener pucet dah. Udah gak bisa ngomong. Kira dirapiin tuh, diomelin dulu Bang. Udah gede, udah tua, masih ngompol aja lu. Gue jelasin dulu situ, gue begini, segala macem. Minta doain. Lu pada belum bikin acara suku yasinan kan? Taman Quran kek. Wah, gue baru ingat kan pada saat itu. Iya juga ya. Langsung nih gue, paginya itu sekitar jam 9, lari tuh ke rumah tokoh agama setempat. Pak Ustadz nih gini. Ayo lu katanya CS. Masa temen lu ngasih amanah kayak gitu tuh, lu nggak lakuin buru-buru. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ya dia minta didoain, biar dia tenang. Mungkin ada sesuatu yang buat dia nggak tenang. Gimana kalau Pak RT yang ngomong nih sama ibunya? Ya udah ayo, berangkatlah ke rumah ibunya. Ibunya jatuh sakit Bang pada saat itu. Pas ke rumah? Iya, lagi sakit tuh, udah koyoan segala macem. Pak Ustadz yang ngomong, akhirnya ibunya baru terbuka pada saat itu. Ya, lagi-lagi kendala ekonomi. Karena kan saudara-saudaranya pun jauh-jauh. Dia juga tinggal, ayahnya udah nggak ada juga kan. Ya udah, ngobrol. Kira Pak RT datang, dirembukin, akhirnya warga pada, ya udah yuk kita yasinan. Orang tuanya pada yasinan habis maghrib, anak mudanya hataman Quran habis isya. Setelah itu rapi malam, kita sampai bener-bener itu malam harus rapi lah. Kasarnya begitu, harus rapi hataman Quran sampai hatam. Sampai jam 2 tuh Bang kita pada begadang. Pulang ke rumah masing-masing, alhamdulillah nggak ada gangguan nih Bang pada saat itu. Cuman setelah nuju hari almarhum. Karena itu 5 hari ya? Iya. Gitu ya. Setelah nuju hari almarhum, anak-anak didatengin Bang. Di bengkel. Di bengkel? Yes. Jadi anak-anak pas lagi di bengkel, karena kan waktu pas banget lagi jatuhnya tanggal gajian Bang anak-anak. Okay. Pada ngumpul di situ, kita pada patungan nih habis buat ntar bantu-bantu 14 hari. Lagi enak-enak ngobrol sembari main-main kartu. Toto di motor ada si Ekal. Hah? Cuman beda dari yang sebelumnya kita temuin Bang. Ekal itu kadang bening, bersih. Nggak kayak waktu dia nongolin ke kita masing-masing. Pada kaget pada saat itu, anak-anak cuma nangis doang Bang. Sempet ngucap makasih. Di situ ya udah kayak angin tiba-tiba datang, Toto karena kita kefokus sama angin itu, pas kita nengok lagi nggak ada. Berapa orang yang sini tuh? 7 orang. Yang bener-bener dari awal mula dari ketahuan meninggal sampai kita ngurusin itu yang standby mulu 7 orang. Dan 7-7-nya ngelihat almarhum Ekal ada di situ. Itu suatu keajaiban sih menurutku. Iya. Buat gue ya. Tapi kita harus dapatin temennya si Ekal ini, si Doni ini. Kan setelah 7 hari itu pas hari ke-9, karena kan awalnya kita tunda nih Bang, balapan. Oke. Di hari ke-8 atau 9 kalau nggak salah. Itu janjian, kita mau balapan. Anak-anak bingung nih, ini motor pegangannya si almarhum. Siapa yang mau bawa nih? Doni dateng, tek. Jadi taruhan kata dia. Jadi cuma bingung siapa yang mau bawa. Udah gua aja. Kebetulan kan dia emang bekas joki juga Bang pada saat itu. Yakin lu pede? Anak-anak pada bilang gitu. Yakin. Udah, taruh semua duitnya. Nanti hasilnya buat, kalau menang buat bantu-bantu almarhum. Yakin. Nah, kalau nggak menang, jebol nih kita nggak punya modal buat nambahin ya kan. Gue yakin kata dia. Oh ya udah.
Malam itu berangkat bang, kita janjian jam 11 malam. Sempet dicoba dulu nih uji mesinnya kan sama si Doni. Muter berapa kali, aman tuh bang. Pede gue pada anak-anak. Cari sampingan. Kita tambahin lagi nih buat pemasukan. Nyari dapet. Pas mau start itu, sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Udah start, kan jarak itu sekitar 500 bang ya, 500 meter. Awalnya dapet tuh bang, set. Cuma, jadi kayak tahu-tahu tuh pas lagi ngebut begitu, ini motor kebanting bang. Motor yang dipakai sama Doni, motornya kebanting, set. Langsung buk. Nah jadi kayak mental gitu bang. Almarhum mental dari motor, yang naasnya lagi bang, emang maut sih ya. Jadi posisi palanya itu kebentur kayak tiang-tiang jalanan tuh bang. Anak-anak langsung kayak, ya, gue kehilangan temen lagi. Itu udah pada langsung ngucap bang pada saat itu, gue kehilangan temen lagi. Karena jelas banget pada saat itu posisi mental dari motor langsung kepalanya beradu gitu. Lari itu pada bawa motor buru-buru nyamperin Doni. Pas dipegang Doni udah darah mulu bang. Langsung dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Ya takdir sih ya. Jadi sebelum sampai ke rumah sakit si Doni ternyata meninggal udah. Kita ngurusin lagi kan tuh, nemuin ke pihak keluarganya Doni, kita nyarinya susah banget bang pada saat itu. Karena kan kita nggak tahu nih, kita harus kemana referensinya. Yang tahu deket kan si Eka almarhum. Alhamdulillah ada titik terang, ketemu data-data keluarganya, kita samperin ke rumahnya, bawa almarhum, ngurus-ngurus segala macem, nguburin. Ya alhamdulillah sih nggak ada gangguan bang pada saat itu. Cuma yang kita sesali motornya ini gitu, sama kita kehilangan nyawa teman satu lagi gitu. Kira motor pada saat itu kita taruh di bengkel, sampai sekarang tuh bengkel kita nggak pernah tempatin. Sampai sekarang maksudnya sampai tahun ini juga? Sampai detik masih ini. Ada? Wadah bengkelnya masih ada, alat-alat masih ada, segala macem. Motor pun ringsek, masih ringsek, nggak dibetulin sama anak-anak. Dan kita nggak berani nempatin itu. Karena terlalu banyak kenangannya sih bang. Bukannya kita lebay, ya bang banyak kenangannya di situ. Menurut lo kenapa almarhum Michael ini bisa sampai datang, bahkan sudah meninggal pun dia datang kan sebelum diketahui ya kan? Padahal udah meninggal beberapa hari yang lalu ya. Menurut lo kenapa? Apakah si Michael ini punya sesuatu pegangan gitu? Kalau pegangan sih menurut tokoh agama nggak ada bang. Nggak ada. Ya mungkin kalau menurut gua pribadi sama anak-anak tuh feelingnya, dia pengen kita nemuin keberadaannya nih gitu. Ini gua udah nggak ada sebenarnya gitu. Cuma kita nggak peka gitu loh. Oke. Karena kejadian lu ini hampir sama kayak kejadian almarhum teman gua. Cuman dia bedanya dia datengin ya karena dia ada wapak ya waktu itu. Zaman-zamannya wapak lah. Nah kalau untuk si almarhum Ekal ini sampai bisa menggunakan obat-obat terlarang ini semenjak kapan dan kenapa gitu? Ya mungkin terbawa pergaulannya si Doni ini kali bang, bisa dikategorikan. Karena yang gue tahu itu almarhum Ekal ya, sorry, maaf nih, bukannya mau buka aib, nggak pernah bandel-bandelan kayak gitu gitu. Yang kita tahu ya wajar pada saat itu anak di zaman itu tahun itu doyan minum masih gimana kita nggak tahu. Ya masih wajar gitu, proses jati diri masing-masing. Cuma kalau buat sesuatu yang kayak gitu tuh enggak banget sih bang, setahu gue ya. Karena kayak gitu kan mahal bang. Iya. Kalau menurut dia mendingan gue buat beli makan emak gue daripada gue buat begituan. Ya mungkin karena Doni punya barang itu, pakai bareng atau gimana, nggak ngerti lah pada saat itu. Makanya dia berubah pada saat Doni datang. Iya. Tragis banget. Untuk nyokapnya tahu gak kalau dia seperti itu? Ternyata tahu bang. Tahu ya, sebabnya dia berdebat hebat itu ya karena itu. Karena itu. Iya. Nyokapnya sempat ngucap, kalau lu bisa hidup lama, fisik lu bagus. Kalau cerita ke gue. Cuma kalau fisik lu nggak kuat, umur lu hitungan jari. Sebelum pas berdebat itu, sebelum ditinggal mudik itu, itu ngucap seperti itu ibunya. Ibunya cuma pengen anaknya berhenti doang sebenarnya. Iya tahu. Si Ekal tinggal berdua doang sama ibunya. Iya.
Sorry, untuk bapak sama adik-adiknya itu emang nggak Dia punya anak adik? tunggal. Anak tunggal. Iya. Oke. Bokapnya. Cuma bokapnya di 2011 kalau nggak salah 2011 itu meninggal karena sakit keras. Berarti sekarang cuma ibunya aja. Iya, ibunya. Tapi ibunya pas COVID kemarin udah almarhum. Iya. Jadi gue kesini buat sharing juga. Alhamdulillah udah dapat izin bang, maksudnya gitu. Oh gitu. Iya, sama pihak keluarga lainnya gitu. Oh, Ya udah nggak apa-apa. Sekedar buat edukasi. Iya. Buat pelajaran kita semua lah. Iya. Kalau untuk rumahnya sekarang gimana rumahnya si almarhum? Rumahnya nggak ada yang nempatin bang. Kosong gitu aja. Kosong. Banyak yang mau coba ngontrakin, maksudnya nyewa kontrak di situ, cuma pada nggak mau, nggak ngerti. Pak RT pun juga kayak, udahlah jangan tempatin, biarin aja kosong. Yang penting lampu kita nyalain, waktunya kita bersihin gitu. Berarti setelah almarhum Ekal ini datang yang untuk terakhir kalinya, itu kan banyak kejadian nih. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Alhamdulillah nggak ada sih bang. Udah nggak ada. Aman. Untuk 7 harian akhirnya dilaksanain nggak? Itu kan tadi 5 harian ya? 7 hari dilaksanain tetap. Kan setelah 7 hari kita pada patungan tuh buat acara 14 hari. Gitu. Iya. 7 hari tetap dijalanin. Tetap dijalanin. Berarti ketemu si Doni ini setelah 7 hari. 7 harian. Iya. Oke. Alhamdulillah lah ya. Semuanya udah dilaksanain lah. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi dengan bayaran yang mahal sih bang. Gue kehilangan 2 teman walaupun si Doni ini nggak terlalu gue anggap, maksudnya bukan gue nggak anggap sih, deket. Cuma ya ini aja bang, sedih aja kalau kita kehilangan teman gitu. Iya. Gue pertanyaan paling penting, drawasan apa sih? Drawasan itu kalau orang Betawi bilang ya kayak inget-inget sih bang. Gue juga pokoknya orang tua gue kalau bilang tuh lu drawasan kali, kebayang mulu mukanya. Mukanya almarhum gitu. Jadinya lu takut. Gue kira drawasan ini drawasan industri Cikarang. Awas. Oke. Itu tadi ya. Jadi Bang Reza ini seperti yang udah di opening dikasih tahu kalau bawain cerita ini untuk pelajaran kita semua ya. Iya bang. Yang kita ambil hikmahnya lah. Oke. Bang Reza, terima kasih udah kedua kalinya. Iya, sama-sama. Jadi sebelumnya ini Bang Reza ini udah pernah cerita juga di tempat kita, hampir sama tentang almarhum temennya juga, sahabatnya. Yang pertama itu almarhum Teddy ya. Iya. Ya, untuk thumbnailnya yang seperti ini nih, dan linknya mungkin juga gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa mampir habis nonton video ini. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Bang Reza. Instagram lu mana? _RK14. Nah, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Reza izin pamit. Bye.